Shalom, salam sejahtera untuk kita semuanya. Bertemu kembali bersama dengan saya, Pendeta Daniel Siswanto. Kita akan melanjutkan pelajaran sekolah sahabat kita. Saat ini kita tiba di pelajaran yang ke-7, di triwulan yang kedua di tahun 2025. Pekan ini, judul pelajaran sekolah sahabat kita adalah dasar-dasar untuk nubuatan. Namun, sebelum kita mempelajarinya, mari kita berdoa, meminta kuasa Tuhan melalui kuasa Roh Kudus Tuhan untuk memberikan hikmat kepada kita. Kita berdoa. Bapa di surga, Allah yang berkemurahan, bila mana kami akan mempelajari kebenaran firman-Mu, urapi kami dengan kuasa Roh Kudus Tuhan. Mampukan kami untuk mengerti dan memahami akan firman ini. Berkati pemirsa dimanapun mereka berada. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Dasar-dasar untuk nubuatan. Ayat inti terdapat di dalam Yesaya 6 ayat yang ke-8. Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus? Dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sahutku, ini aku, utuslah aku. Saudara, Allah adalah landasan dari segala sesuatu yang baik. Karena Dia adalah pencipta segala sesuatu yang baik. Baik yang bernyawa maupun yang tidak bernyawa. Ada 3 poin utama yang akan kita pelajari. Yang pertama, karena Allah adalah penyebab dari segala sesuatu dan segala sesuatu bergantung padanya, Allah adalah Raja yang memerintah atas segala sesuatu. Yang kedua, kita akan belajar tentang pemerintahan Allah di bumi, di Taman Eden, dan kemudian di Israel, sehubungan dengan tabut perjanjian, dan di Sion yang digambarkan sebagai tempat tahta Allah. Dan yang ketiga, kita akan berfokus pada pengharapan kita akan tahta Allah di masa depan, di Yerusalem baru, yaitu di surga. Bagaimana pelajaran ini selengkapnya? Di pelajaran hari Minggu dengan judul Ini Aku, Utuslah Aku. Penglihatan Yesaya yang menakjubkan tentang tahta Allah membuatnya sangat menyadari kekurangannya. Inilah responnya. Yesaya 6 ayat 5. Lalu kataku, celakalah aku binasa, sebab aku ini seorang yang najis bibir, dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Namun mataku telah melihat Sang Raja, yakni Tuhan semesta alam. Selanjutnya, dalam Yesaya 6 ayat 6 sampai dengan 7, firman Tuhan berkata, tetapi seorang daripada serafim itu terbang mendapatkan aku. Di tangannya ada bara yang diambilnya dengan sepit dari atas mezbah. Ia menyentuhkannya kepada mulutku serta berkata, lihat, ini telah menyentuh bibirmu, maka kesalahanmu telah dihapus dan dosamu telah diampuni. Saudara, Yesaya dibersihkan dari dosanya ketika satu serafim mengambil bara dari mezbah dan menyentuh mulutnya dengan bara itu. Ini kemungkinan besar adalah mezbah dupa, di mana doa syafaat dibuat oleh dan untuk umat Tuhan. Wahyu 8 ayat 3 sampai dengan 4. Dosa-dosanya diampuni dan dia sekarang dianggap layak untuk berdiri di hadirat Tuhan. Tetapi lebih dari itu, dia juga ditugaskan untuk mewakili Tuhan kepada dunia. Hanya setelah Yesaya mengetahui bahwa dosanya telah dibersihkan, barulah dia berkata, ini aku, utuslah aku. Di pelajaran hari Senin dengan judul 2 Kerub. Kejadian 3 ayat 23 sampai dengan 24. Lalu Tuhan Allah mengusir dia dari Taman Eden, supaya ia mengusahakan tanah dari mana ia diambil. Ia menghalau manusia itu, dan di sebelah timur Taman Eden ditempatkannya beberapa kerub dengan pedang yang bernyala-nyala dan menyambar-nyambar untuk menjaga jalan ke pohon kehidupan. Sementara kerub diberi tanggung jawab untuk mencegah orang berdosa mengakses pohon kehidupan, Kejadian 3 ayat 22, mereka juga merupakan simbol harapan, janji bahwa suatu hari nanti
manusia akan dikembalikan ke Firdaus. Pena inspirasi, hamba Tuhan Ellen G. White dalam buku Alfa dan Omega, jilid 1 halaman 60, dikatakan, di pintu Firdaus yang dikawal oleh malaikat-malaikat, kemuliaan ilahi dinyatakan. Ke tempat inilah Adam dan anak-anaknya telah datang untuk menyembah Tuhan. Di sini mereka memperbarui janji-janji mereka untuk taat kepada hukum terhadap mana pelanggaran mereka telah menyebabkan terbuangnya mereka dari Eden. Tetapi pada pemulihan yang terakhir, bila mana akan ada langit yang baru dan bumi yang baru, Wahyu 21 ayat 1, maka taman itu akan dikembalikan lagi dalam keadaan yang lebih mulia daripada awal mulanya. Saudara, dalam Alkitab, kerub dikaitkan dengan kehadiran Tuhan. 1 Tawarik 13 ayat 6, Mazmur 80 ayat 2, dan Yesaya 37 ayat 16. Khususnya dengan tahtanya, yang merupakan tempat di mana namanya diproklamasikan. Kita tidak boleh lalai untuk memperhatikan bahwa 24 tua-tua yang menghadiri tahta Allah dalam Wahyu 4 dan Wahyu 5 memuji Allah dan menyatakan haknya untuk memerintah sebagai Dia yang menciptakan segala sesuatu. Wahyu 4 ayat 11. Petunjuk ini dapat membantu kita memahami pemandangan ruang tahta dan peran kita sebagai orang berdosa yang diampuni dalam hubungan dengan pencipta kita, yaitu untuk memuji, memasyurkan, dan membesarkan namanya. Pelajaran hari Selasa dengan judul Seperti Bara Api yang Menyala. Saat berada dalam pembuangan di Babel, Nabi Yehezkiel menerima penglihatan yang mengesankan tentang tahta Allah dan kuasa Allah. Penglihatan dalam Yehezkiel 1 ayat 4 sampai dengan ayat 14 memiliki persamaan dengan Yesaya 6 ayat 1 sampai 6 dan Wahyu 4 ayat 1 sampai dengan 11. Makhluk hidup yang disaksikan Yehezkiel memiliki wajah yang sama dengan makhluk hidup dalam penglihatan Yohanes. Singa, raja wali, lembu, dan manusia. Makhluk misterius berwajah 4 itu tidak disebutkan secara spesifik dalam gambaran awal Yehezkiel. Tetapi kemudian di adegan ruang tahta lainnya, Yehezkiel 10 ayat 1 sampai dengan 21, mereka disebut kerub. Dan kita juga menemukan bara api dari penglihatan Yesaya tentang serafim. Mereka berbagi wajah makhluk hidup yang disebutkan dalam penglihatan Yohanes. Setiap kali kita melihat tahta Allah, baik dalam tabut perjanjian yang khas yang berfungsi sebagai tempat pertemuan Tuhan dengan Musa, Keluaran 25 ayat 22, atau penglihatan yang menakjubkan dari para nabi, kerub selalu ada di sana. Mereka terikat erat dengan tahta Allah. Apakah kita berbicara tentang ras manusia yang diciptakan menurut gambarnya atau makhluk malaikat yang ditempatkan tepat di sebelah tahtanya yang mulia? Semua makhluk Tuhan dirancang untuk mencerminkan kemuliaan Tuhan. Di pelajaran hari Rabu dengan judul Tuhan di antara umatnya. Kitab Bilangan 2 menjelaskan tentang posisi suku-suku Israel yang berkemah di sekitar kemah suci di padang gurun. 3 suku di setiap sisi. Kehadiran Tuhan akan turun ke tempat yang maha suci dan tinggal di tengah-tengah umatnya. Setiap suku yang dominan mengibarkan panji-panji atau bendera khususnya untuk menunjukkan siapa mereka. Yang pertama di timur, panji-panji suku Yehuda, Bilangan 2 ayat 3. Yang kedua di selatan, panji-panji suku Ruben, Bilangan 2 ayat 10. Yang ketiga di barat, panji-panji suku Efraim, Bilangan 2 ayat 18.
Dan yang keempat, di utara, panji-panji suku Dan, bilangan 2, ayat yang ke-25. Karakteristik suku yang dijelaskan dalam Kejadian 49 dan Ulangan 33 menetapkan salah satu dari 4 wajah untuk masing-masing dari 4 titik kompas. Menurut tradisi kerabian, bendera Yehuda memiliki sosok singa. Bendera Ruben mirip dengan manusia atau kepala manusia. Bendera Efraim memiliki sosok lembu. Bendera Dan adalah sosok Raja Wali. Sehingga keempat makhluk hidup yang bersatu dalam bentuk kerub yang dijelaskan oleh Yeskiel diwakili berdasarkan 4 standar ini. Ditulis oleh Carl Friedrich Keil dan Fritz Dietrich dalam Commentary on the Old Testament volume 1 halaman 660. Di Yerusalem Baru juga ada pintu gerbang yang mewakili 3 suku di keempat sisi kota. Wahyu 21 ayat 12 dan 13. Gambaran perkemahan Israel dan Yerusalem Baru menggarisbawahi satu fakta penting. Tuhan bermaksud untuk menarik umat manusia mendekat ke tahtanya. Di pelajaran hari Kamis dengan judul Kejatuhan Lucifer. Lucifer pernah memegang posisi kerub yang menempati posisi yang ditinggikan di sebelah tahta Allah. Tentunya keberadaannya sebenarnya akan membantu mengungkapkan kemuliaan Tuhan kepada alam semesta. Namun sebaliknya, dia mulai menganggap kemuliaannya sendiri bukan kemuliaan penciptanya. Yeskiel 28 ayat 11 sampai dengan 17, Yesaya 14 ayat 12 sampai dengan 14. Lucifer disingkirkan dari gunung suci, sementara orang-orang yang ditebus berdiri di gunung Sion bersama anak domba Allah. Lucifer dikatakan pernah berada di Eden. Ras manusia juga pernah ada di sana, tetapi berbeda dengan nasib iblis. Umat manusia dipulihkan ke Firdaus melalui Kristus. Wahyu 22 ayat 1 sampai dengan yang ketiga. Ellen G. White menulis, surga akan menang karena kekosongan yang dibuat di surga oleh kejatuhan iblis dan malaikat-malaikatnya akan diisi oleh orang-orang yang ditebus Tuhan. Dalam tulisan The Advent Review and Sabbath Herald 29 Mei 1900. Bagaimana umat tebusan berada di surga? Itu semata-mata karena Injil. Wahyu 5 ayat yang ke-9. Engkau layak menerima gulungan kitab itu dan membuka meterai-meterainya. Karena engkau telah disembelih dan dengan darahmu engkau telah membeli mereka bagi Allah dari tiap-tiap suku dan bahasa dan kaum dan bangsa. Saudara, karena itulah kita dipanggil untuk mengkhotbahkan Injil yang kekal kepada mereka yang diam di atas bumi dan kepada semua bangsa dan suku dan bahasa dan kaum. Wahyu 14 ayat yang ke-6. Tidak ada manusia dalam seluruh sejarah dunia yang untuknya Kristus tidak mati. Mereka hanya perlu mempelajarinya dan memilih untuk menerimanya. Sebagai kesimpulan pelajaran sekolah sahabat kita. Yang pertama, hanya setelah Yesaya mengetahui bahwa dosanya telah dibersihkan, barulah dia berkata, ini aku, utuslah aku. Yang kedua, kerub merupakan simbol harapan dan janji bahwa suatu hari nanti manusia akan dikembalikan ke Firdaus. Yang ketiga, semua makhluk Tuhan dirancang untuk mencerminkan kemuliaan Tuhan. Yang keempat, gambaran perkemahan Israel dan Yerusalem Baru menggarisbawahi satu fakta penting. Tuhan bermaksud untuk menarik umat manusia mendekat ke tahtanya. Dan yang kelima, tidak ada manusia dalam seluruh sejarah dunia yang untuknya Kristus tidak mati. Hanya saja mereka perlu mempelajari dan memilih untuk menerimanya. Inilah pelajaran sekolah sahabat yang bisa saya bagikan
pada pekan ini. Semoga menjadi berkat bagi kita. Mari kita tunduk kepala dan berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk segala kebaikan, rahmat, hikmat, akal budi. Terima kasih untuk Roh Kudus yang akan memberikan pengertian kepada kami, sehingga kebenaran ini meneguhkan iman percaya kami. Berkati seluruh pemirsa dimanapun mereka berada. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, biarlah kita terus mempelajari dan menggali kebenaran-kebenaran firman Tuhan melalui pelajaran Sekolah Sabat. Selamat belajar, selamat sabat, dan Tuhan memberkati kita semuanya.